disiarkan langsung dari channel Rumah Belajar Streaming. Inilah program belajar online bersama Guru Tanggap Corona Indonesia. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini saya masih sempat untuk memberikan informasi kepada teman-teman sekalian terkait dengan kegiatan bekerja di rumah. Yang pertama, coba Bapak Ibu ingat kembali pada akhir bulan Desember 2019 kita telah meluncing atau Pak Gubernur telah meluncing yaitu program distance learning. Andai waktu itu kita juga langsung tanggap kita semua, maka kita dengan adanya work at home, distance learning ini tidak akan terlalu bingung, bahkan kita akan lebih dipandang luar biasa gitu oleh teman-teman di luar Kaltim. Namun kita juga menyadari bahwa Dinas Pendidikan juga belum siap 100%, baik itu secara prasarannya, Bapak Ibu guru juga belum siap 100%, hanya piloting saja dari sekolah-sekolah yang dijadikan piloting untuk diberikan pembelajaran tentang distance learning. Kita juga paham, tapi siapa tahu wabah corona akan datang begitu saja, mungkin ke Kaltim atau ke Indonesia. Kita tidak berpikir itu, tapi sekali lagi mari kita belajar dari kegiatan ini dan kita sikapi bersama-sama. Pertama, untuk sambil menunggu wabah ini berakhir, maka kita disarankan untuk belajar di rumah masing-masing dengan program yang anggaplah kita distance learning yang dulu itu. Nah, kita memiliki tokoh, kita memiliki instruktur skala nasional yang cukup luar biasa dalam rumah belajar, yaitu Pak Yahya bersama teman-temannya yang sudah gigih belajar mandiri dengan mengeluarkan uang sendiri, dengan biaya sendiri, mereka melakukan pelatihan. Nah, inilah yang saat ini akan mungkin bisa diterapkan di teman-teman sekalian bagi yang memiliki internet. Nah, kepada Bapak Ibu, sesuai dengan edaran Gubernur, sesuai dengan edaran Menteri, sesuai dengan edaran saya bahwa anak-anak, Bapak Ibu guru sampai saat ini belajar kita masih dari rumah, stay at home atau work at home. Anak-anak juga demikian. Bapak Ibu guru yang memberikan tugas dari rumah via WA, via YouTube, via Zoom dan sebagainya, mari kita sikapi dengan bijak. Jangan dipaksakan bagi sekolah-sekolah yang belum memiliki fasilitas seperti itu. Tidak semua wilayah Kaltim bisa terjangkau, tidak semua anak-anak bisa menguasai IT sampai di pedalaman. Dalam hal ini internetnya, signalnya, bagi yang ada silahkan, tapi jangan terlalu membebani anak-anak, jangan terlalu membebani orang tua murid. Ya, cukup pakailah aturan yang ada di Permen 24 tahun 2020. Seperti apa pembelajarannya? Jangan memberatkan anak-anak, jangan terlalu berlebihan. Dan bagi yang tidak ada internet, bagi yang tidak memiliki akses apa-apa, hanya informasi dari mulut ke mulut atau telepon atau apa saja, ya cukuplah disampaikan melalui stakeholder yang ada, perangkat lurah, perangkat kecamatan, komite sekolah dan sebagainya, menyampaikan bahwa dalam situasi yang seperti ini tetap belajar di rumah, jangan nyantai, jangan malah jalan dan sebagainya. Jadi tidak ada istilahnya kita memberikan beban yang terlalu berat dengan
adanya ini. Di rumah saja cukup, belajar di rumah saja cukup, dengan pemberian tugas yang tidak terlalu membebani anak maupun orang tua. Yang berikutnya Bapak Ibu, untuk ujian saya minta Bapak Ibu, karena ujian ini sudah ditiadakan, berarti kita tinggal langsung penilaiannya, bagaimana kelulusannya. Silahkan Bapak Ibu juga melihat di Permen 2004 itu juga 24 itu juga sudah cukup jelas. Silahkan laksanakan di daerah masing-masing sesuai petunjuk dari permen itu. Kelulusan silakan ditetapkan oleh sekolah masing-masing. Jangan sampai ribut, jangan sampai rame-rame, karena situasi kita juga masih dalam keadaan COVID-19. Untuk kenaikan kelas juga demikian Bapak Ibu. Seandainya nanti kita juga tidak bisa sampai bulan Mei, kita juga masih COVID ini belum selesai, virusnya juga belum kembali ke habitatnya, ya mari kita sikapi dengan bijak. Bapak Ibu silahkan buat kriteria kenaikan kelas seperti yang ada juga di permen tersebut. Nah, untuk penandatanganan sertifikat teman-teman di SMK yang biasanya dilakukan setiap tahunnya, silahkan nanti ditandatanganin oleh yang mengetahui, cukup kepala cabang dinas saja, nggak usah ke kepala dinas provinsi, cukup saya rasa untuk kepala cabang dinas menandatangani itu. Atau kalau mungkin masih ada kendala, ya kita diskusikan lebih lanjut. Jangan mengambil sikap atau tindakan masing-masing di masing-masing daerah. Di sana ada kepala cabang dinas, silakan koordinasi dengan yang lain. Kepada Bapak Ibu yang berada di kantor, saya juga menegas kembali, kita bukan libur total, tetapi work at home, bekerja dari rumah. Bapak Ibu yang bisa mempersiapkan administrasi dalam rangka lelang kerjaan atau melalui e-katalog atau pekerjaan kenaikan pangkat dan lain-lain sebagainya, bisa dikerjakan di rumah masing-masing melalui laptop atau komputer Bapak Ibu masing-masing. Silahkan kerja di rumah. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah masuk, Bapak Ibu tidak dari nol, akan tetapi kita melanjutkan pekerjaan yang sudah dipersiapkan selama COVID. Kita sering mendapat komplain dari sekolah tentang kenaikan pangkat yang sulit, kenaikan berkala yang sulit, nasibnya P3K nggak jelas, sertifikasi dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu yang menanganin ini, saya minta sekali lagi, berilah pelayanan yang terbaik kepada Bapak Ibu guru yang sekolah cukup jauh, datang jauh-jauh ke sekolah dengan sikap dan perilaku barangkali dari Bapak Ibu yang cuek, bahkan tidak ada jawaban sekalipun. Beri ketenangan mereka supaya bisa bekerja lebih baik, karena ini nasib, piring nasi mereka. Kenaikan pangkat selama ini sulit, kenapa? Kita evaluasi, kita berikan jalan yang terbaik, karena guru-guru sudah mengabdi luar biasa, mencerdaskan anak-anak bangsa yang cukup luar biasa. Nah, terkait dengan kenaikan gaji berkala, sekali lagi memang online, tetapi kita masih mengisi data-data atau format yang diterbitkan oleh PKD dan kemudian kita serahkan ke BKD. Kemudian BKD lah yang menerbitkan SK, bukan Dinas Pendidikan. Kalau nanti Dinas Pendidikan yang lambat meneruskan ke BKD sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun, kamilah yang akan menegur staf kami. Saya tegaskan sekali lagi, jangan Kemudian pegawai 3P3K juga demikian. Saya minta juga jangan seenaknya sendiri, semaunya sendiri, bahkan dengan perlakuan yang kurang bagus terhadap guru maupun kepala sekolah. Bila mana ada
staf, guru PTK, P3K yang berdedikasi kurang bagus, bertingkah laku kurang bagus, tidak sewajarnya guru, maka saya persilahkan kepala sekolah menilai, melaporkan ke kita untuk berikan teguran dan sekaligus sampai pemecatan. Yang berikutnya Bapak Ibu, saya juga mengingatkan ketika nanti PPDB, ikutilah PPDB yang benar, ya, yang sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh edaran Menteri Pendidikan. Untuk itu saya juga menghimbau bagi sekolah-sekolah menunggu berapa kuota sekolah yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan melalui cabang dinas masing-masing. Tidak boleh menambah kelas, tidak boleh membuka jurusan, apalagi membuka sekolah baru. Izin prinsip harus dilakukan. Bila mana sampai bulan Mei belum mendapatkan izin, maka sekolahnya tidak akan saya daftar dan anak-anaknya secara otomatis tidak bisa mengikuti ujian. Begitu pula yang membuka jurusan. Apabila jurusannya juga sembarang saja buka tanpa izin dengan kita, maka juga tidak akan kita berikan izin dan anak-anaknya tidak akan memiliki NIS, sehingga juga akan kesulitan untuk mengikuti ujian pada tahun-tahun berikutnya. Nah, ini barangkali yang bisa saya sampaikan. Jangan mengambil sikap sendiri, jangan menggunakan manajemen saka hendak. Bapak Ibu, hati-hati dalam situasi saat ini. Ini adalah teguran keras bagi Bapak Ibu, karena Pak Gubernur sudah menyampaikan bahwa tidak ada ASN yang mudik. Tetap stay at home, ya Bapak Ibu. Tidak ada, sekali lagi, pegawai ASN yang mudik, ya. Tetap puasa di Kalimantan Timur, di kabupaten kota masing-masing, lebaran di kabupaten kota masing-masing, sambil menunggu informasi lebih lanjut. Sebelum ada informasi lebih lanjut dari Bapak Gubernur, dari kementerian, dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur, Bapak Ibu tidak diperkenankan mengambil langkah masing-masing. Saya juga stay at home. Ini juga di rumah ini, sambil ngobrol dengan Bapak Ibu, nyantai. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian sehat, anak-anak juga sehat, dan kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.